syukuri. Nah, pada pagi hari ini kita lanjutkan kajian kita masih lagi tentang muqaddimah muallif, yaitu muqaddimahnya Imam An-Nawawi rahimahullah taala. Qala Syekhul Imam, telah berkata Asy-Syekh ini yusta'malu ataupun digunakan, dipakaikan untuk orang yang menjawaza arba'in, untuk orang yang sudah umurnya lebih dari 40, itu layak dikatakan syekh. Kemudian begitu juga walaupun orang tersebut umurnya di bawah 40, namun kita bisa sematkan dia syekh apabila keilmuannya itu melebihi rata-rata. Artinya kalau keilmuan seorang orang tersebut itu tinggi ya, ataupun dalam, maka orang itu patut dikatakan syekh ya, di suatu gelar. Al-imam, apalagi imam. Imam ini maksudnya al-muqtada bihi, orang yang sepatutnya kita ikuti, itu imam. Artinya imam itu walaupun mereka tidak berkata-kata, dari jawarihnya, dari tindakannya, orang tersebut itu bisa sudah untuk jadi pegangan kita. Artinya orang yang mengamalkan ilmunya zahiran wa batinan, baru orang ini bisa disematkan ataupun diberi gelar imam. Jadi bukan gampang lah imam inilah gelar-gelar. Nah, al-alim, al-allamah, begitu juga orangnya alim. Arti alim ini orang yang ya pengetahuannya luas. Al-allamah, ini allamah ini sangat luas. Sangat luas, artinya pengetahuannya yang begitu luar biasa. Ay al-alim jiddan, sangat alim, keilmuannya itu sangat luas. Balhalil mubalaghah, di dalam allamah ini pembahasan tentang kalimat ya. Nah, ini makna hal itu mubalaghah. Arti mubalaghah itu maknanya dalam, maknanya rosih ya. Nah, hujjatul Islam, banyak gelar sini ya. Mulai jangan hanya orang di dunia lah, profesor, doktor, insinyur, macam-macam. Belakangnya MM apa tuh nggak tahu dah. Pokoknya MBMB-nya begitu. Ya, ini kelas-kelas Imam Ghazali ini udah nggak ada lagi titelnya. Ya, melebihi daripada titel yang ada di dunia sudah. Iya kan? Nah, hujjatul Islam. Siapa orang yang bergelar hujjatul Islam? Nah, fal hujjah man ahata bi aktsari sunnah. Orang yang dapat gelar hujjah, orang yang menguasai kebanyakan daripada sunnah, ataupun orang yang mengamalkan kebanyakan daripada sunnah Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, wa lam yaqudhu minha illa yasir, dan orang tersebut tidak luput, artinya tidak keluputan masalah sunnah, artinya jarang dengar orang ini kata ta'amalakan sunnah ya illal yasir, kecuali sedikit. Nah, ini sebenarnya para ulama-ulama yang bergerak hujjatul Islam ya, seperti al-imam ya Imam Al-Haddad Abdullah bin Alawi Al-Haddad Sidin ini Masya Allah. Jar Sidin, alhamdulillah semua sunnah-sunnah Nabi pernah aku lakukan di sini. Makanya sampai ke sunnah Nabi rambut panjang Sidin ya, Sidin rambutnya panjang. Ini akhir hayat Sidin berambut panjang karena mau ditatak Sidin. Kenapa? Aku hendak mengamalkan sunnah bahwa Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam ini mempunyai rambut yang sebaru. Nah, sampai demikian perhatian para ulama tentang iqtida bi nabiyina Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sudahnya namanya sunat-sunat nang lohir-lohir ya, seperti sunat-sunat sembahyang, mereka itu sudah pada awal lagi kita sudah memberi ya, ada yang semalaman 200 rakaat, 300 rakaat, apalagi sunnah-sunnah yang muakkad, sunnah-sunnah yang ada punya merek, mereka itu selalu mengamalkan ya. Dan istiqomah, nah ini yang alim, istiqomah ini yang alim ya kan. Nah, lamunnya kita kadang-kadang seminggu sekali itu beres tahunan kadang-kadang ya kan. Nah, inilah bedanya orang yang sudah diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala taufik hidayah untuk melaksanakan ibadah, maka mereka melaksanakan ibadah tadi gampang, nyaman ya, kayaknya mudah banget. Kita akan melihat mana saja kemalihan.
kita melihat barang yang kalian. Coba kita coba menguji nafsu kita, menguji hasrat kita dengan kita istiqomah melakukan sholat. Ya, sholat apa? Di antaranya mungkin sholat witir, ya kan? 3 aja, tapi istiqomah. Nah, di dalam kita melaksanakan 3, mungkin di awal kita merasa ringan, di pertengahan merasa ringan. Nah, di akhir-akhir di kondisi kita tertentu, nah kita ini bisa merasa berat. Karena akhirnya kita sholat gitu dulunya. Pada akhirnya apa? Sunat juga ya sudah, karena Bapak juga akan melaksanakan. Nah, ini kita, ya kan? Nah, coba ini kita kadang awal memegahkan orang siapa-siapa, ini kita seorang aja nggak merasakan. Itulah ya kualitas kita. Bagaimana perhatian kita lawan sunnah. Nah, wa ammal hafidhu wa huwa man ahata bi mi'ati alfi hadits. Nah, begitu juga orang yang bergelar hafiz seperti Ibn Hajar Al-Asqalani, yaitu orang yang menguasai mi'ata alfi hadits, 100.000 hadis dikuasai sini. Ya, 100.000 hadis, bayangkan dia. Matnan wa sanadan, semua segala matanya, sanadnya, sudahnya, ya kan, asmaul rijal yang mereka hafal. Dan mereka tahu persis tentang seluk-beluk hadis tersebut. Makanya kualitas hadis, ya, mereka tahu betul. Dan mereka ini orang yang kiranya, ya, tahu betul dengan sifat Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nah, inilah untungnya orang-orang ahli hadis, ya. Wal hakim man ahata bi 3,000 hadits. Kemudian ada orang yang bergelar hakim, ya, yaitu orang yang menguasai 3.000 hadis. Ini pun langka sudah sekarang. Ya, langka sudah 3.000 hadis ini dikuasai, itu langka banget sekarang. Namun ada, ya, saudara-saudara kita yang masih ada melestarikan hadis-hadis ini. Mereka menghafal, bahkan hafal Bukhari sekian ribu, ya, hafal, ada masih sekarang. Ya, mungkin di India masih ada, ya, di dataran di Arab pun juga masih ada, cuman orangnya umul, sudah ada lagi. Di Mesir pun mungkin ada, ya. Tapi kalau yang hafal hadis-hadis seperti Riyadhus Shalihin, hadis-hadis mukhtasar itu mungkin banyak aja menghafal itu. Nah, kita nih Arba'in Nawawi gimana? 40 buting hadis saja bahari hafal, sampai begini kan hafal lagi. Ya kan? Nah, orang tersebut ini 3.000 hadis, bayangin dia. 3.000 hadis. Ya, matnan wasanada. Nah, wa barakatul anam, digelar Imam Ghazali, ya, yang membawa keberkahan bagi segenap manusia. Nah, gelarnya apa? Zainuddin. Itulah orang-orang yang menjadi perhiasan agama. Alat perhiasan itu, masya Allah, ya kelak. Nah, Abu Hamid. Nah, ini gelar sidin Abu Hamid, lagab, ya, kunyah sidin tadi, ini lengkap sidin Abu Hamid, abahnya Hamid, berarti sidinnya ada isi anak namanya Hamid. Ya, siapa ngaran sidin? Muhammad bin Muhammad bin Muhammad. Nah, ngaran sidin Muhammad bin Muhammad bin Muhammad. Oh, jarang orang pengarang, ya kan? Ngaran Muhammad, anak Muhammad, abah Muhammad, ayah Muhammad, ya kan? Ada kita adalah ngaran supaya ada juga apa namanya warna dari keluarga, kan Muhammad juga aja buatin apa kan, apalagi mengalami anak melihat di internet nanti tahu juga apa maknanya, asal pina kayak modern aja ya lah, pada tahu maknanya, ya, yang ada bujur peletnya atau siapa nanti ditiru, ya, masalah nama itu pun memberi efek lawan pribadi seseorang yang dinamai tadi. Nah, itu juga demikian. Nah, ulida radhiyallahu ta'ala anhu bitus. Ini Imam Ghazali, beliau dilahirkan di kota Tus sanata khamsina wa arba'imi'atin, pada tahun, ya, 400, pada tahun, ya, 450. Nah, pada tahun 450 sini, ya kan? Nah, pada tahun 450 ini apa umuran Syekh siapa namanya, Syekh Abdul Qadir Al-Jailani, ya. Ini rankingan sidin sezaman, mungkin sidin sezaman, tapi di tahun 400-an itu juga, ya, ini
ini masa keemasannya Islam, masa keemasannya ilmu. Tus ini merupakan kota yang ada sekarang ini istilahnya kalau negara Iran. Jadi sebenarnya ilmuwan-ilmuwan Muslim itu banyak di Iran. Ya, Bahari itu di Iran, Naisabur gitu. Nah, itu Iran sekarang ini Iran. Nah, itu masya Allah banyak di sana ulama-ulama di Iran. Nah, waktu biha, begitu juga beliau yang tutup usia di kota Tus. Ya, sobihata yaumil itsnain, pada waktu pagi hari Itsnain, Rabi'a asyara Jamadil Akhir, pada tanggal 14 Jumadil Akhir, sanata khamsin wa khamsimi'atin, pada tahun 505. Oh, 505. Sidin lahir 450. Berarti umur Sidin berapa ini? Ya, 45 ya? 55 ya? Kurang lebih demikian. Umur 55 sudah punya karya begitu luar biasa. Karomat Sidin, kalau seandainya para ulama mengatakan ya, semua karya-karya manuskrip Imam Ghazali kalau toh ya dikalikan dengan umur beliau selama masih hidup di dunia, itu satu harinya beberapa lembar dari beliau lahir sampai ada dihitung tuh apanya namanya. Sidin lagi masa kekanakan dari tahun apa dihitung. Ini begitu lahir sampai meninggal itu manuskripnya kalau dihitung-hitung sekian lembar per hari. Luar biasa, luar biasa. Memang orang yang sudah dipilih oleh Allah Subhanahu wa taala itu ya, kada kawan otak kita ini mah pengalahnya menjar kulun muyassar lima khuliqa lahu. Semua apa aja yang diciptakan Tuhan ya dipermudah untuk orang-orang tersebut. Ya. Nah, masya Allah. Pakana umruhu khamsan wa khamsina sanatan. Nah, umur Sidin ini cuma 55 tahun. 55 tahun. Banyak ulama-ulama seperti Imam Nawawi. Ya, Imam Nawawi cuma 40 sekian tahun saja. Ya, Sahibul Minhaj. Begitu juga Imam ya Bakri Syafaq, cuma umur 43 tahun sudah punya karya yang begitu luar biasa. 43 tahun, kita 43 tahun jadi apaan kita? Ya, waduh nggak ada apa-apanya ya kan? 43 tahun nggak ada apa-apa. Mereka sudah punya karya. Berarti dari sejak umur muda beliau itu sudah menguasai semua disiplin ilmu. Dan kalau kita baca karya-karya beliau itu, oh masya Allah, kita akan mungkin bisa untuk ya jangankan hendak meniru ya kan, secuilnya aja kita akan mungkin, karena itu merupakan futuh dari Allah Subhanahu wa taala. Coba kita baca Hasyiah I'anatul Talibin aja begitu luar biasa. Itu di umur berapa beliau ya menyusun kitab I'anatul Talibin, yang beliau itu ya wafat umur 43. Dan itu cuma satu kitab itu aja kita sudah luar biasa ajaibnya. Begitu ilmunya, oh luar biasa sudah. Apalagi banyak ya beliau mensyarahkan ataupun menghasyiahkan seperti kitab Tuhfah. Itu pernah hendak dihasyiahkan sini, cuma separuh jalan habis umur sini. Ya, begitu juga kitab-kitab yang lain, tafsir apa, semua empat ini. Nah, inilah kurang-kurang Bahari itu kadang mau terlambat mengaji. Kalau hendak mengaji itu jangan tanggung, jangan sampai tanggung. Karena apa? Karena yang namanya masa produktif itu terbatas. Kalau sudah masa produktifnya habislah. Ya kan, biar hanggap benar aja. Tapi sudah memorinya tidak kawal lagi menampung, ya atau ya yang hanya menghafal, kata kawal lagi menghafal sudah. Nah, karena kalau lagi menghafal sudah, maka kita disuruh untuk berupaya ya sedini mungkin untuk bisa memasukkan keilmuan ini kepada anak cucu kita ataupun santri-santri kita. Ya, ada orang-orang Bahari jawab dia umur 7 tahun sudah hafal Quran, paling lambat 10 tahun sudah hafal Quran, hafalnya hafal bujur. Kita umur 15 tahun membaca tajwidnya aja delapan. Umur 15 itu membaca doang, bukan ngapalin. Ya. Nah, inilah bedanya mereka. Kalau disinggit
Singgit tuh bagian Afrika sono, ya. Anak-anak umur 10 tahun kalau pada hafal Quran itu sudah aib berat. Umur 11 tahun mereka sudah hafal Muwatta dan itu sudah umum. Nah, hafal Muwatta itu kan luar biasa. Muwatta itu kan Masya Allah, ya, Masya Allah. Itu kitab yang dulunya ya difavoritkan oleh para ulama-ulama di zaman Imam Malik, Masya Allah, ya. Nah, Al-Ghazali bi takhfif az-zai. Ghazal bukan Ghazal, bukan tasydid, Ghazali. Ya, bi takhfif az-zai. Ya, nisbatun ila Ghazalah qaryatun min Quratus. Ini merupakan ya nisbah daripada Ghazalah. Ya, satu kampung ya di antara kampung yang ada di Tus tadi. Ya, ini semuanya di daerah Iran. Naisabur, Iran. Tusi bi dhammil qa. Nisbatun ila Tus baldatun min a'mali Naisabur, satu negeri yang ada di wilayah Naisabur. Nah, ya ini itu Iran. Banyak Iran itu dia ulama-ulama Iran itu banyak. Para ulama sufi baharinya banyak. Ya, banyak sekali. Qaddasallahu ruhahu wa nawwara dharihahu. Nah, ini merupakan jumlah doaiyah. Semoga Allah Subhanahu wa taala ya mensucikan rohnya, begitu juga menerangi kubur beliau. Amin Allahumma amin. Ay qabrahu amin, ay istajib ya Allah. Nah, ini pendahuluan daripada siapa? Pendahuluan daripada Imam Nawawi. Kemudian Imam Nawawi mensyaratkan alhamdulillah. Nah, ini kalau di dalam kurung itu ya apanya? Matan daripada apa yang dikarang Imam Ghazali. Bidayatul Hidayahnya. Kalau di luar kurung itu adalah syarah daripada Imam Nawawi Al-Baghdadi. Ai kullu hamdilillah. Kalau sudah kullu itu kan semua meliputi semua bentuk apapun, bentuk pujian lillah itu milik Allah. Fa yadkhulu jami'ul mahamidillati dzakaraha malaikatul arsy wal kursi. Maka termasuk juga puji-pujian ya yang dilantunkan oleh para malaikat pemikul arasy, para malaikat pemikul kursi, semua aran-aran yang kulun itu sebenarnya ada tersisa lagi, ya kan? Apapun juga ada bersisa bilanya kulun itu sudah. Makanya alif lam di sini dimaknai bil istighraq. Apapun pujian yang paling dalam, di mana aja pujian paling dalam itu milik Allah. Dan orang ya manusia itu tidak mampu, makhluk tidak mampu untuk memuji Allah secara tafsir itu apa? Kecuali secara umum aja. Karena begitu banyak ya kan perbuatan nikmat yang Allah berikan, kekuasaan yang Allah Subhanahu wa taala nampakkan di dalam dunia ini. Sampai kita kadang mungkin untuk terkagum-kagum kita sudah. Ya apalagi pujian habis sudah. Ya kan? Habis pujian. Jadi secara tafsir itu kadang mungkin. Kalau secara umum ya begitu kita memuji Allah, ya kan? Nah, itu mungkin. Allati dzakaraha malaikatul arsy wal kursi wa sukkanul aqbatis samawat. Begitu juga penduduk lapisan langit. Semua penduduk lapisan langit. Ya, siapakah makhluknya kita kadang melihat kadang kasat mata. Malaikat ya kan, karena langit itu kan ada 7 ya kan, semua termasuk aja makhluk yang ada di lapisan langit tadi memuji Allah. Nah itu pun termasuk juga. Wa jami'ul mahamidillati dzakaraha jami'ul anbiya min Adam ila sayyidina Muhammad alaihi wassalatu wassalam. Begitu juga semua bentuk puji-pujian yang telah disebutkan ataupun yang dilantunkan oleh para nabi dari Nabi Adam sampai Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, artinya dari permulaan nabi sampai nabi terakhir, ya kan? Apa aja bentuk pujiannya itu termasuk aja. Nah, sampai kepada nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Wa jami'ul mahamidillati dzakaraha jami'ul awliya wal ulama wa jami'ul khalqi. Nah, semua termasuk juga semua bentuk puji-pujian yang dilantunkan oleh semua
semua para aulia Allah, semua para ulama, begitu juga semua makhluk yang diciptakan Allah Subhanahu wa taala. Termasuk kerendahan. Ya, jadi cukup dengan alhamdulillah itu maknanya kullu hamdin. Ya Pak, semua bentuk pujian itu milik Allah, milik Allah. Haqqa hamdihi ay a'ammahu wa anhahu bil ijma'. Sama ada ya bentuk pujian tadi secara umum ataupun pujian-pujian yang paling tinggi. Anha itu sudah ada lain ya. Artinya paling ujung, paling tinggi sudah. Ataupun pujian secara umum ataupun pujian-pujian yang paling tinggi, ya kan? Nah, itu milik Allah Subhanahu wa taala. Itu bil ijma'. Nah, secara umum universal sifatnya, ya. Wa amma bit tafsir, maka ada pun pujian-pujian ya secara umum, secara khusus, secara tafsir yang terperinci istilahnya. Kita nih memuji Tuhan dengan satu nikmat saja, mata aja. Sejauh mana pujian kita terhadap ciptaan Tuhan, mata ini aja itu payah jizu, maka tidaklah mungkin mampu al-khalqu makhluk anhu daripada memuji Allah Subhanahu wa taala secara tafsir. Payah jizu ini bahari ujar urus kumpul, boleh di sini payah jizu, boleh payah jazub lah, boleh wazannya yafilu, boleh wazannya yaf'alu. Boleh ya kan? Nah, wassalatu wassalamu ala khairi khalqihi sayyidina Muhammadin rasulihi ila kafatil khalqi. Begitu juga salawat dan salam sudah kita bahas tadi malam ya. Salawat min Allah ar-Rahman al-Muqtarir ya kan? Al-maqruna bit ta'zim ya. Salawat dari Allah itu merupakan rahmat yang diiringi dengan kebesaran, dengan keagungan. Itu rahmat. Wassalam, salamah minal afati wan nafs. Ya, ini jumlah dua ayat juga. Semoga salawat dan salam tercurahkan kepada junjungan kita, sebaik-baiknya ciptaan Allah, sebaik-baiknya makhluk Allah. Siapa? Sayyidina Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wasallam, yaitu nabi kita, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, yang mana kita selaku umatnya sangat beruntung mempunyai nabi kita, yaitu Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Rasulihi, nabi kita adalah ya rasulnya Allah, ya utusannya Allah, delegasinya Allah, ya ila kafatil khalqi. Ini umum benar sini mengendahkan ada tafsir. Kalau tadi malam kan ya Imam Bakri Syatoh mengatakan ila tsaqalain, kepada bangsa jin dan manusia. Ada ini ila kafatil khalq, kepada segenap makhluk termasuk malaikat, ya kan di umum benar. Nah, kalau tadi malam kan sedikit tafsir ya, kepada bangsa malaikat, kepada bangsa manusia jin, apa artinya ijma' ya, konsensus ulama. Kemudian ya wakadal malaika, begitu juga kepada malaikat. Nah, ini utusan kehormatan. Tapi kalau di dalam sini redaksinya ya apa jadi sini ila kafatil khalqi, semua makhluk. Ya, termasuk aja sudah. Ya tak seberata. Nah, wa 'abdihi, juga hambanya. Nah, ini jelas hambanya. Ya kalau nabi kita adalah hambanya Allah subhanahu wa ta'ala. Ya sebagaimana yang ditegaskan oleh Allah di dalam Al-Qur'an, subhanalladzi asra bi'abdihi. Nah, bukan bi rasulihi, bukan bi nabiyyi, akan tetapi dengan membawa abdi, hambanya. Karena apa? Karena orang yang mempunyai ya sifat kehambaan, ya magam kehambaan, magam ubudiyah, itu adalah magam yang paling tinggi di sisi Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan ini juga menepis taqali ya daripada orang-orang Yahudi, orang-orang Nasara yang mengatakan siapa? Yang mengatakan
Uzair juga ibnullah, ya kan? Nah, ini dipertegas oleh Allah Subhanahu wa taala kalau Nabi kita Muhammad itu adalah hambanya. Nah, jelas itulah pengarang hamba ya Allah. Sahibil manaqib, yaitu ya biografi yang mempunyai biografi yang bakal kita bahas ya, siapa Nabi Muhammad. Wa qad nazama ba'daha ba'duhum. Nah, ini maf'ulnya berdahulu daripada fa'ilnya. Dan sungguh telah menyusun akan sebahagian daripada manaqib ba'duhum, sebahagian ulama fa'ilnya min bahril basit, daripada bahar basit, biqaulihi, ya apa sifat Nabi Muhammad. Nah, ujar para ulama, lam yahtalim qattu taha mutlaqan abada wa ma tasa'aba aslan fi madaz zamani. Nah, ujar sini lam yahtalim, Nabi kita orang yang tidak pernah mimpi, yang tidak pernah bermimpi sama sekali. Tidak pernah sih bermimpi itu, tidak pernah. Ya, ihtilam tidak pernah. Toha ini nama lain daripada Nabi Muhammad. Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam mutlak secara mutlak tidak pernah. Apakah alasannya? Ya kan? Nah, mutlakon jazman bila khilaf. Itu kalau dipikir ya lah, jazman bila khilaf. Nah, abada, wah sudah mutlakon abada. Kok pula ya Allah? Habis sudah buatnya ini. Ya. Jadi redaksinya Masya Allah. Wa ma tasa'aba aslan. Begitu juga pada dasarnya Nabi kita tidak pernah, bahasa kita tuh menguap, bahasa Banjar. Apa tuh bahasa Indonesia atau menguap itu kurang ngantuk kalah mengangan menguap ya Allah. Apa itu bahasa Indonesia nya orang paham enggak? Ada kan? Hah? Menguap apa tuh? Ya menguap ya? Iya menguap, ya sudah. Nang paham aja, ya kan? Nang paham aja sudah. Bi madas zaman, ya selama hidup selamanya Nabi kita ke depan